Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pagi ini kita belajar bahasa Arab yang berjudul Al-Jidru wal Auzan. Al-Jidru yaitu akar kata, wal Auzan dan pola kata. Sebagian besar kata dalam bahasa Arab itu diambil dari akar kata al-jidru. Ya. Jadi seperti contoh muallimun artinya guru, ilmun artinya ilmu pengetahuan, alimun artinya orang yang alim, terpelajar. Nah, itu semuanya akar katanya dari 3 kata, yaitu alama, wazannya fa'ala. Ya, jadi akar kata. Akar kata kebanyakan menggunakan wazan fa'ala. Alama itu bisa menjadi beberapa turunan dari akar kata. Nah, seperti ilmun, ilmu pengetahuan, alimun, orang yang mengetahui, orang terpelajar, muallimun, guru. Nah, kemudian contoh lagi yaitu kharaja yang artinya keluar. Kemudian bisa menjadi turunan dari akar kata, menjadi makhraj. Makhraj artinya tempat keluar. Kharij bagian luar. Kemudian khirij yaitu lulusan atau alumni, khirij. Itu dari akar kata kharaja yaitu keluar. Nah, kalau akar kata itu mempunyai arti umum. Ya, kalau sudah ditambah dengan huruf yang lain, mengikuti wazan yang lain, maka artinya berbeda. Ya, contoh lagi dari kata fa'ala. Fa'ala ini adalah wazannya, kemudian dari kata fataha. Fataha artinya membuka. Kalau miftahun artinya kunci. Ya. Kalau maftuhun terbuka. Ya, itu jadi berasal dari akar kata fataha. Ya, kalau kita mengetahui akar kata dan mengetahui maknanya, nah, itu insya Allah akan mudah memahami bahasa Arab. Dan mudah untuk membaca kitab-kitab dengan bahasa Arab. Gitu ya. Ya, kemudian jenis kata atau wazan itu banyak dan juga mempunyai beberapa makna. Contoh wazan mengikuti wazan fa'ala. Fa'ala ini kata kerja, ya. Kita menggunakan kata kerja kataba yang artinya menulis. Kemudian ketika wazannya fa'ilun itu artinya pelaku yang melakukan. Berarti kalau penulis katibun. Ya, dari wazan fa'ilun yang bermakna orang yang melakukan pekerjaan, ya, atau pelakunya. Kalau orang yang menulis atau penulis berarti katibun. Nah, bisa juga mufa'ilun, pelaku. Pelakunya juga bisa mufa'ilun. Nah, kemudian kalau dari akar kata kataba menjadi mukatib, mukatibun. Ya. Yang artinya koresponden. Kemudian kalau mengikuti wazan maf'ulun, nah itu objeknya. Ya. Kalau dari kataba berarti maf'ulun maktubun. Maktubun. Nah, itu berarti objeknya apa? Yang ditulis berarti seperti dokumen gitu ya, atau tertulis. Nah, itu maktubun objeknya.
mengikuti wazan maf'ulun. Ya. Kemudian fi'alun, ini kata benda, kata bendanya. Jadi kata benda dari katabah yaitu kitabun, dari wazan fi'alun. Fi'alun, kitabun, artinya buku, ya, kata bendanya. Kemudian fu'ulun, fu'ulun, fu'ul, yaitu jamak taksir. Jamaknya kitab itu apa? Kutub. Ya, kutubun. Jamak taksirnya mengikuti wazan fu'ul. Jadi kutub. Kemudian yang berarti kecil itu mengikuti wazan fu'ayyilun, fu'ayyilun. Ya. Jadi fu'ayyilun itu berarti kecil. Kalau buku kecil berarti kutayyibun. Dari wazan fu'ayyilun, kutayyibun. Buku kecil artinya. Nah, kalau tempat kejadian mengikuti wazan maf'alatun. Maf'alatun. Nah, kalau tempatnya buku berarti maktabatun. Maktabatun artinya perpustakaan. Ya, itu dari wazan maf'alatun. Nah, tempat kejadian, tempatnya buku-buku yaitu maktabatun. Dari wazan maf'alatun. Maktabatun. Ya. Ada juga tempat kejadian mengikuti wazan maf'alun. Nah, maf'alun. Jadi maktabun. Maktab itu juga bisa berarti kantor, bisa berarti meja, meja yang di dalam kantor. Maktab. Maktab artinya kantor. Mengikuti wazan maf'al. Tempat kejadiannya. Ya, buku-buku menulis itu bisa di maktab atau di kantor. Kemudian kata benda yang terbentuk dari kata kerja yaitu mufa'alatun, mufa'alah, ya. Yaitu mukatabah yang artinya korespondensi. Kemudian fu'alun itu artinya juga mempunyai arti kata benda, wazan fu'alun. Jadi kalau katabah kutabun yaitu sekolah Quran, ya. Gitu ya. Jadi beberapa wazan itu mempunyai banyak makna jika disamakan, ya, disesuaikan dengan beberapa kata itu tadi, ya. Akar katanya katabah, jadi beberapa itu tadi wazannya dan mempunyai makna yang berbeda. Iya. Iya. Kamus bahasa Arab biasanya disusun berdasarkan akar kata, ya. Jadi kalau sampean melihat di bahasa Arab itu lihat akar katanya. Ya. Dan sangat jarang huruf mim menjadi huruf pertama dalam kata yang pertama. Seperti fa'ala itu jarang huruf mim di awal, ya. Kebanyakan penggunaannya menjadi awalan dari jenis kata yang spesifik. Nah, contohnya fa'ala kemudian ditambah mim di awal menjadi maf'al. Maf'al itu tadi tempat terjadinya pekerjaan menjadi maktab. Ya. Kemudian fa'ala ditambah mim di awalnya menjadi miftahun. Nah, miftahun. Miftahun ini artinya kunci. Ya. Biasanya kalau dalam bahasa Arab kita akan kamus yang besar kita mencari akar katanya dulu. Fataha. Nah, fataha kemudian nanti ada beberapa wazan, ya, ada beberapa wazan di antaranya fataha nanti ada miftahun, fatihun, maftuhun. Nah, itu adalah turunan dari akar kata fataha. Kemudian fa'ala ketika ditambah mim di awal menjadi mufa'al, mufa'alun. Nah, mufa'alun, mu'allamun, mu'allimun.
muallimun yang artinya guru. Itu ya. Jadi itu penjelasan dari tentang al-jidru wal auzan, yaitu akar kata dan turunan kata. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu al-adat atau bilangan. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis bilangan. Yang pertama mufrad, yaitu tunggal. Kemudian jamak yang artinya banyak. Kemudian musanna yang artinya ganda atau 2. Nah, dan jamak itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jamak salim dan jamak taksir. Nah, jamak taksir, kalau jamak salim ini mempunyai 2 bentuk, yaitu mudzakkar dan muannas. Ya, jadi jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kemudian jamak taksir, itu ya. Ya, baik. Contoh untuk jamak mudzakkar salim, ya. Muallim. Kalau jamak mudzakkar salim yang berarti guru-guru, muallimuna. Kalau jamak muannas salim, muallimatun menjadi muallimatun. Gitu ya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu bertambahan wawu dan nun. Kalau jamak muannas salim bertambahan alif dan ta. Contoh muslim, jamak mudzakkar salimnya beberapa orang muslim berarti muslimuna. Nah, itu ketika dalam keadaan rofa. Kalau jamak muannas salim menjadi muslimatun. Itu ya, beberapa orang muslimah. Kemudian kalau yang menunjukkan arti musanna atau ganda itu bertambahan alif dan nun. Contoh muallim, 1 guru. Kalau 2 guru, muallimani, ditambahi alif dan nun. Contoh lagi yang muannas ya, thalibah. Thalibah artinya mahasiswi. Kalau 2 mahasiswi, thalibatani. Ya, thalibah 1 mahasiswi, kalau 2 mahasiswi, thalibatani. Itu ya. Kemudian contoh kalau 1 ya, 1 guru yang tekun laki-laki berarti muallim mujtahid. Muallimun mujtahidun. Kalau 1 guru perempuan yang tekun, muallimatun mujtahidatun. Kalau jamak guru-guru yang tekun laki-laki, muallimuna mujtahiduna. Kalau guru-guru yang tekun perempuan, muallimatun mujtahidatun. Itu ya. 2 guru yang tekun, muallimani mujtahidani. 2 guru perempuan yang tekun, muallimatani mujtahidatani. Ya, begitu ya. Kalau untuk benda, 2 buku besar. Nah, buku itu kitab. Kalau 2 buku berarti kitabani kabironi. Kalau ruang bahasa Arabnya ghurfatun. Kalau 2 ruang yang kecil, ghurfatani sawirotani. 2 ruang yang kecil. Kemudian kalau jamak taksir, ya, jamak taksir itu mengikuti beberapa pola atau mengikuti beberapa wazan. Ya. Contoh fi'al. Ini wazan jamak taksir ya, fi'al. Kabir jamaknya kibar. Shaghir jamaknya sighar. Qasir jamaknya qisar. Tawil jamaknya tiwal. Sahih jamaknya siha. Rajul jamaknya rijal. Nah, ini termasuk jamak taksir.
Kemudian ada juga yang mengikuti wazan af'al. Contoh, qalamun, jamaknya aqlamun. Waraqun, jamaknya awraqun. Lauhun, jamaknya alwahun. Babun, jamaknya abwabun. Nah, ini mengikuti wazan af'alun. Nah, ini sebagian besar ya. Kemudian ada yang mengikuti wazan fu'ulun. Nah, fu'ulun ini contohnya buyutun. Nah, ini dari mufradnya apa? Baitun, rumah. Jamaknya buyutun. Kemudian saqfun, atap. Jamaknya suqufun. Nah, ini mengikuti wazan fu'ulun. Nah, jadi ada banyak ya pola atau wazan dari bentuk jamak taksir. Ada fu'ulun, fu'alun, af'ilatun, fawa'ilu, fa'alilu, fa'alilu, af'ila'u, fu'ala'u, fa'ailu. Nah, itu banyak pola atau wazan dari jamak taksir yang menunjukkan arti banyak ya. Kemudian penjelasan selanjutnya yang ketiga yaitu asmaul isyarah ya, kemudian al-jam'u wal musanna, yaitu kata-kata ganti petunjuk untuk jamak dan musanna ya. Isim jamak baik mudzakkar atau muannas masing-masing hanya memiliki satu kata ganti penunjuk. Nah, ya. Jadi di sini contohnya yaitu haulai. Nah, ini menunjukkan kata petunjuk jamak ya. Dan berakal. Ya, manusia ya pastinya. Contoh haulair rijalu. Haulair rijalu, para lelaki ini. Kalau itu ulaika. Ulaika rijalu, para lelaki itu. Ya. Jadi haulai untuk kata petunjuk yang jamak dan artinya ini. Kalau ulaika artinya itu. Jamak ya, banyak. Dan untuk manusia yang berakal. Contoh lagi. At-talibat. Nah, ini juga muannas ya. Tapi sama penggunaannya menggunakan haula. Nah, contoh murid-murid perempuan ini atau para mahasiswi ini. Berarti para mahasiswi ini bahasa Arabnya haula'it talibat. Kalau para mahasiswi itu ulaika talibat. Ya. Jadi haulai untuk kata ganti petunjuk jamak yang artinya ini, ulaika untuk kata petunjuk jamak yang artinya itu. Ya, kalau kata ganti penunjuk muannas tunggal digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Contohnya beberapa pulpen ini contohnya. Pulpen bahasa Arabnya kolam. Kalau jamaknya aklam. Beberapa pena ini berarti hadihi aklam. Ya. Beberapa rumah ini hadihil buyut. Beberapa rumah itu tilkal buyut. Nah, jadi kata ganti petunjuknya menggunakan hadihi atau tilka. Kalau yang jamak yang benda yang tidak berakal ya. Contoh juga Pak, beberapa ruang ini. Ruang bahasa Arabnya ghurfah. Kalau jamaknya huruf. Beberapa ruang ini berarti hadihi huruf. Hadihil huruf. Beberapa ruang ini. Ya, gitu ya. Kalau
akhiran musanna itu pasti musanna, apa artinya musanna? Yang menunjukkan arti dua, ya. Nah, yang menunjukkan arti dua itu tandanya akhiran alif dan nun, ya. Contoh, dua mahasiswa ini, dua mahasiswa ini, berarti hadani tolibani, hadanit tolibani, dua mahasiswa ini. Kalau dua laki-laki ini hadanir rojulani. Kalau dua mahasiswi ini, nah kalau perempuan ini ya, kalau perempuan menggunakan hatanit tolibatani, ya. Hatanit tolibatani, dua mahasiswi ini, ya. Jadi kalau menunjukkan arti dua itu kalau mudzakkar yang laki-laki ya, mudzakkar berarti hadani, kalau muannas hatani, ya gitu ya. Ya, kemudian ini penjelasan tentang as-sifat, ya, sifat. Kata sifat tunggal memiliki bentuk mudzakkar dan muannas, ya. Ya, jadi sifat, contoh sifat apa sih? Seperti besar, tinggi, kecil, atau rajin, itu termasuk sifat. Contoh ya, artinya besar, mudzakarnya kabir, muannasnya kabiroh. Kalau tinggi, mudzakarnya tawil, muannasnya tawilah. Kalau banyak, kasir, mudzakarnya kasir, muannasnya kasiroh. Kalau rajin, mudzakarnya mujtahid, muannasnya mujtahidah. Gitu ya. Kalau muannas berarti artinya perempuan, kalau mudzakkar berarti laki-laki. Ya, kata tersebut juga memiliki bentuk ganda, yaitu jamak salim atau jamak taksir. Nah, jadi jamak mudzakarnya kibar, jamak muannasnya kabirot, musannanya kabironi, muannasnya kabirotani, ya gitu ya. Kalau tiwal, nah itu jamaknya dari tinggi, tawil, tiwal, ya. Jamak muannasnya tawilat, musannanya tawilani. Kalau muannas tawilatani, ya gitu ya. Jadi bisa dipelajari. Kalau banyak kasiruna, jamak muannasnya kasirot, musanna yang artinya dua, mudzakkar kasironi, muannas kasirotani, gitu ya. Kemudian kalau rajin mujtahiduna, mujtahiduna ini yang jamak mudzakkar salim, mujtahiduna jamak muannasnya mujtahidatun, musannanya mujtahidani, musanna yang muannas mujtahidatani. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian rumah itu besar, contohnya apa bahasa Arabnya? Rumah itu besar. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Ruang ini baru. Al-ghurfatu jadidatun, ya. Kata sifat digunakan sebagai atribut na'at. Na'at itu sifat ya. Al-baitu al-kabiru, artinya rumah yang besar itu. Jadi kalau na'at itu ada yangnya. Yang ini menunjukkan sifatnya. Rumah yang besar itu. Nah, atau ruang yang baru itu. Nah, itu kan berarti menunjukkan arti sifatnya. Ruang yang baru itu berarti apa bahasa Arabnya? Al-ghurfatu al-jadidatu. Ya.
rumah yang besar. Baitun kabirun. Gitu ya. Ruang yang baru. Hurfatun jadidatun. Nah, seperti itu ya. Dalam bentuk tunggal, antara isim dan sifat harus sesuai dalam mufrad, musanna, dan jama'. Contoh, rumah itu besar. Berarti al-baitu kabirun. Rumah yang besar itu. Al-baitu al-kabiru. Gitu ya, kalau ada. Al-baitu al-kabiru itu berarti na'at atau sifat. Rumah yang besar itu. Kalau cuman al-baitu kabirun, rumah besar itu. Nah, itu. Tuh ya, rumah itu besar, nah, boleh. Ya. Sesuai dalam nakiro dan ma'rifah. Nah, nakiro itu tanpa al, kalau ma'rifah dengan al, ya. Al menunjukkan arti khusus, ya. Al-baitu al-kabiru, rumah yang besar itu. Kalau yang nakiro, baitun kabirun, rumah yang besar. Baitun kabirun, rumah yang besar. Kalau al-baitu al-kabiru, rumah yang besar itu. Nah, itu ya, itu yang ma'rifah, yang artinya khusus. Dan sesuai dalam gendernya ya, yaitu mudzakkar muannasnya juga harus sesuai. Al-baitu kabirun, al-ghurfatu jadidatun. Nah, itu sesuai gendernya ya. Nah, kemudian beberapa contohnya bisa dibaca di buku online. Ya, selanjutnya ini penjelasan tentang an-nisbah, yaitu akhiran nisbah. Nah, nisbah ya. Nisbah adalah akhiran yang paling banyak digunakan dalam bahasa Arab. Nisbah biasanya ditambahkan pada isim dan sering berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya Arabi itu berarti sifat Arab, orang Arab. Arabiyun itu kan orang Arab gitu saja, Arab. Kemudian kalau sifatnya Arab berarti Arabiyun untuk yang mudzakkar. Kalau muannas Arabiyah, itu nisbah ya, artinya sifat. Gitu ya. Akhiran ta atau ya dibuang ketika ditambahkan nisbah. Ya, nisbah tadi ya yang menunjukkan arti sifat. Contoh tijarah artinya perdagangan. Kalau tijari, nah, kalau ditambah ya nisbat misalnya menjadi tijari. Tijarah menjadi tijari. Kemudian Suriah menjadi Suri. Lubnan menjadi Lubnani. Indonesia menjadi Indonesi. Siyasah ketika ditambah ya nisbat menjadi siyasi. Madrasah ketika ditambah ya nisbat menjadi madrasi. Syamsun ketika ditambah ya nisbah menjadi syamsi. Qamar ketika ditambah ya nisbah menjadi qamari. Nah, seperti itu ya. Isim kemudian ditambah dengan kata sifat dengan akhiran nisbah dapat membentuk susunan yang memiliki arti baru. Contoh, kitabun dan madrasah. Kitabun dan madrasah menjadi kitabu madrasi. Nah, kitab artinya buku, madrasah artinya sekolah. Kalau digabung, madrasahnya ditambah ya nisbah menjadi kitabu madrasi, artinya buku sekolah. Buku sekolah atau buku pelajaran. Kemudian alaqat, kemudian ditambah tijarah. Nah, alaqatut tijariyah. Alaqatut tijariyah. Yaitu artinya kalau alaqat artinya hubungan. Tijarah perdagangan. Kalau digabung berarti alaqatut tijariyah, artinya hubungan perdagangan. Kemudian ada lagi ya, contoh
huruf. Kemudian disambung dengan syamsun. Huruf artinya huruf, syamsun artinya matahari. Ya, kemudian digabung menjadi hurufu syamsiyah. Syamsiyah ini muannas karena huruf itu jamak, ya. Kalau jamak yang tidak berakal, maka tanda sifatnya menggunakan muannas. Jadi hurufu syamsiyah. Nah, masih ingat hurufu syamsiyah, huruf-huruf syamsiyah? Nah, itu sudah saya jelaskan pada al-ta'rif kemarin itu ya. Al-ta'rif yang ada tambahan al-nya, menunjukkan arti khusus. Isim yang berakal dengan akhiran nisbah, bentuk jamaknya biasanya menggunakan jamak salim. Contohnya lubnani, lubnani orang Lebanon. Jamak salimnya lubnaniyun. Para mahasiswa dari Lebanon, tullabun lubnaniyun. Kalau mahasiswi, bukan, maksudnya orang Lebanon perempuan, lubnaniyah, lubnaniyah. Kalau beberapa orang perempuan dari Lebanon, sifatnya Lebanon, berarti orang Lebanon perempuan, lubnaniyat. Nah, begitu ya. Beberapa mahasiswi Lebanon, talibatun lubnaniyat. Nah, gitu ya. Beberapa isim mufrad yang berakhiran nisbah, bentuk jamaknya tanpa menggunakan nisbah itu ada. Jadi tunggalnya Arabi, orang Arab. Jamaknya justru tanpa ya nisbah menjadi Arab. Nah, Arab ini beberapa orang Arab artinya. Kalau hanya satu orang Arab, Arabi. Arabi. Jamaknya Arab. Kalau pelajar-pelajar Arab menjadi tullabun Arab. Nah, contoh lagi, Rusi. Rusi artinya orang Rusia satu. Jamaknya Rus. Ya, kalau pelajar-pelajar dari Rusia, tullabu Rus. Gitu ya. Nah, jadi mufradnya Arabi, jamaknya Arab. Rusi juga mufradnya Rusi, jamaknya Rus. Nah, begitu ya. Nah, selain kata-kata di atas yang beberapa tadi, beberapa kata yang berubah bentuk katanya harus dihafalkan. Yaitu yang pertama bentuk kata jamak yang menunjukkan profesi dan diakhiri dengan ta. Dan yang kedua yaitu bentuk nisbah beserta jamak taksirnya. Contoh ya, orang Turki yaitu Turki atau Turkiya. Turki, Turkiya, orang Turki. Jamaknya atrok. Ya. Contohnya guru-guru Turki berarti muallimuna atrok. Kemudian saidaliyah. Orangnya berarti saidaliyah itu apotik. Orangnya berarti saidali, apoteker. Ya, jamaknya soyadilah, apoteker banyak. Apoteker, apoteker Arab. Berarti bahasa Arabnya soyadilah Arab. Soyadilah Arab. Apoteker, apoteker Arab. Soyadilah Arab. Kalau buku farmasi berarti kitabun soidali. Kitabun soidali. Ya, itu ya, soidali ada ya nisbatnya. Ya, alhamdulillah kaidah dalam pelajaran yang ketiga ini sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.